pelayanan publik. Jadi mewajibkan penyelenggara pelayanan publik memiliki SOP untuk menjamin pelayanan cepat, tepat, dan transparan. Ini menjadi penting sekali. Maka waktu dulu awal-awal dari reformasi birokrasi salah satunya adalah pembuatan SOP. Kemudian ada Permendagri nomor 52 tahun 2011 tentang standar SOP di lingkungan pemerintah daerah. Ini teknis khusus tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada Permendagri 35 tahun 2025 sama ya tentang pedoman naskah tata naskah dinas lingkungan pemerintahan daerah. Ini untuk fokus untuk pemerintah daerah. Kemudian PP nomor 60 tahun 28 tentang sistem pengendalian intern pemerintah di sini. Ini terkait pengendalian resiko dan efisiensi kerja. Ada ISO ini sebagai opsional di situ. Ini yang menjadi dasar penting dari pembuatan SOP. Baik, yang kita bahas hari ini adalah penyusunan standar SOP administrasi pemerintah mengacu kepada Perman RB nomor 35 tahun 2012 seperti yang jadi arahan dari Ibu Dr. Gade. Baik, saya lanjutkan dari sisi tentang SOP sendiri. Hakikat SOP adalah untuk menghindari miskomunikasi atau overlap dari sebuah pekerjaan, konflik atau permasalahan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang terjadi overlap atau tidak jelas karena tidak ada standar atau SOP-nya nggak ada di situ. Nah, ini yang menjadi penting sekali. SOP merupakan petunjuk tertulis yang menggambarkan dengan tepat cara melaksanakan tugas pekerjaan. Ini yang menjadi, maka kita tulis si filosofinya, tulis yang kita kerjakan, kerjakan yang kita tulis. Nah, ini menjadi poin penting. Dan SOP itu adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana, kapan harus dilakukan, di mana, oleh siapa. Ini penting sekali. Detail bagaimana itu nanti ada hierarki dari dokumen. Nanti kita jelaskan sedikit mengenai hierarki dokumen dari dokumentasi. Terdapat dua jenis, kalau dari sisi Perman RB terdapat dua jenis SOP, yaitu administratif dan SOP teknis. Baik, saya lanjutkan lagi. Karakter SOP sendiri itu adalah suatu petunjuk organisatoris yang menetapkan sebuah tindakan baku. Sudah standar artinya di sini. Kata lain SOP berisi petunjuk yang jelas, cara diharapkan dan diperlukan oleh pekerja dalam melakukan penyelenggara pekerjaan mereka. Artinya SOP ini harus jelas siapa dan apa yang harus dilakukan antar unit atau antar bagian. Ini yang penting di sini. SOP menggambarkan secara detail SKPD operasi beroperasi atau bekerja. Kemudian dari si roadmap sendiri dari kebijakan dalam pembuatan SOP adalah grand design-nya tadi Peraturan Presiden 81 2020, reformasi birokrasi waktu itu 2020 sampai 2025 di sini. Kemudian roadmap Perman RB, ini Perman RB 11 2000 tentang perubahan Perman 20 2000 tentang roadmap reformasi birokrasi. Kemudian muncullah SOP tahun 35 2012. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 30 tentang administrasi pemerintahan. Ini di pasal 49, terus Perman RB 88 2000 tentang pedoman evaluasi reforma birokrasi sama Permen PAN nomor 19 2020 tentang penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah. Jadi sekali lagi ringkasannya SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana, kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Sedangkan amnesti pemerintah sendiri adalah pengolahan tugas, proses pelaksanaan tugas, dan fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah. Sehingga kalau kita gabung SOP, AP adalah standar operasional prosedur yang dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ini yang menjadi definisi poin penting tentang SOP AP. Pengaturan SOP AP sendiri dalam Undang-Undang Nomor 30 2024 juga dibahas, yaitu bagian 5 ini pejabat pemerintah sesuai dengan kewenangan wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operating prosedur pembuatan keputusan. Ini menjadi dasar penting yang terkait dengan dalam pengambil keputusan. Ini dan di bawahnya ini terkait dengan proses maksud di atas ya di sini. Oke, kemudian Perman RB nomor 88 2012 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi juga. Ini terkait dengan proses bisnis dan prosedur operasional tetap SOP. Kegiatan utama mengukur indikator yang ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah memiliki peta proses bisnis. Jadi bisnis proses dulu yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Nanti hubungan dengan tugas fungsi dan SOP. Setelah peta bisnis sudah dijabarkan dalam prosedur dalam SOP. Baru dijabarkan dalam SOP.
Kemudian prosedur operasional tetap telah ditetapkan, baru ditetapkan. Kemudian peta bisnis proses dan prosedur operasional telah dievaluasi sesuai dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Jadi intinya perlu dievaluasi, dimuktahirkan dalam sesuai dengan hasil evaluasi. Nah, ini mengapa penting? Karena untuk mengembangkan misi organisasi IPDN, salah satunya di sini, pemantapan peraturan dan persyaratan yang mengatur pekerjaan, kemudian pengaturan kompleksitas, peralatan dan teknis pelaksanaan pekerjaan, kemudian yang D adalah memantapkan koordinasi dan sistem laporan dengan pihak yang terkait. Sehingga penting sekali SOP itu ditetapkan. Jadi tujuan dari SOP sendiri itu memberikan kepastian, keseragaman dalam proses penyelesaian setiap kegiatan, mulai dari awal kegiatan, proses kegiatan sampai akhir kegiatan. Maka nanti ada namanya kerangka kerja, form di situ, itu kita harus memulai awalnya prosesnya dari mana dan berakhir dari mana itu harus ditetapkan dulu. Nah, ini harusnya melibatkan stakeholder atau setiap bagian terkait dalam SOP. Harapan kita di sini nanti bentuk tim grup untuk SOP, tim SOP sudah dibentuk dan harus melibatkan lintas fungsi. Ini penting sekali. Karena kita harus mulai dari awal dan akhir dan supaya nyambung di situ. Ibaratnya kalau kita menyambung sebuah pipa air itu kalau kalau pipanya itu dikerjakan oleh beberapa orang, pipanya nggak nyambung, maka ada semacam lagging dari antar pipa kalau pipanya dites, maka airnya nggak akan nyambung antar pipa. Lah, ini penting sekali. Siapa yang melihat helikopter view itu penting sekali. Maka selain antar fungsi harus ada orang yang melihat secara keseluruhan helikopter view. Nah, nanti pendekatannya biasanya rata-rata itu adalah top down di situ. Dari proses secara umum dulu, global nanti ada SOP umum, generik, terus di cascade turunkan ke bawah di situ. Ini sehingga supaya semuanya nyambung antar bagian. Kemudian B menjamin kelancaran dalam setiap tahapan proses kegiatan dan kemudahan pengendalian. Kemudian mempertegas tanggung jawab tadi pelaksanaan tugas dan aparatur atau aktor pada setiap tahapan proses penyelesaian kegiatan. Kemudian memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima layanan hak dan kewajiban. Dalam arti ini mungkin mahasiswa atau apa bagian yang terkait dengan misalkan kerjasama dengan IPDN itu juga apa menerima kejelasan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kepastian dalam pelaporan pendokumen terhadap pencapaian hasil dalam pelaksanaan tugas. Apalagi yang menjadi poin penting itu poin D ini juga nanti pada saat undang-undang baru yaitu Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi itu harus diatur juga mekanisme pengaturan data kemahasiswaan. Kalau mahasiswa itu sudah lulus, sudah jadi alumni, misalkan apakah data itu masih disimpan di IPDN atau diarsipkan atau seperti apa mekanismenya. Nah, itu dalam SOP harus diatur juga mengenai data pribadi, termasuk dari si SOP-nya sendiri. Nah, ini yang penting penting sekali tentang kejelasan bagaimana juga mengakses data-data misalkan skripsi, kemudian tesis atau dan sebagainya atau penelitian jurnal dan sebagainya itu terkait dengan apa kejelasan dan transparansi mengenai proses pengendaliannya itu sendiri menjadi penting sekali juga terkait perlindungan data pribadi untuk itu. Kemudian peran SOP sendiri adalah perangkat SOP merupakan metode terbaik. Ini kata-kata metode terbaik seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Jangan sampai proses yang buruk distandarkan. Maka standar yang baiklah, yang terbaiklah yang kita standarkan, yaitu bagian unit organisasi yang dalam mengolah, mengoperasionalkan, melaksanakan dokumen organisasi dengan peraturan, rencana kerja, kebijakan, strategi dan kerjasama. Kemudian SOP juga diharapkan mempercepat dokumentasi konsep-konsep penting teknik dan persyaratan dalam format yang dapat segera digunakan untuk pegawai dalam bekerja sehari-hari. Kemudian SOP membantu juga menyatukan operasi antar bagian di sini. Jadi ini menyatukan antar bagian, antar fungsi sehingga paham mengacu kepada standar yang sudah ada. Jadi bukan berdasarkan subjektivitas, tapi berdasarkan apa yang sudah ditetapkan dalam prosedur SOP. Manfaat ini juga SOP sendiri menurut Perman RB adalah menjamin penyelesaian kegiatan sesuai tahap proses yang ditetapkan, menjamin tersediaan informasi dan data, dukungan menyelesaikan setiap tahap proses kegiatan, memudahkan menemukan hambatan, artinya proses perbaikan itu
Kalau ada kendala, ya coba kita cek SOP-nya, kita evaluasi berdasarkan SOP. Nah, ini yang menjadi improvement bagi layanan ke depan untuk sebagai acuannya di situ. Sehingga kita perbaiki. Nanti ada proses namanya kita gap antara proses SOP existing yang ada saat ini atau biasanya as is, kemudian seharusnya seperti apa, terus setelah ada yang kurang, kita improve, kita perbaiki. Nah, itu nanti ada proses itu di materi nanti di bawah kita jelaskan. Kemudian menghindari terjadinya penyimpangan proses, penyelesaian tumpang tindih antar pelaksana kegiatan ya, terutama antar unit, antar fungsi di situ. Kemudian meningkatkan profesionalisme dan kemandirian pegawai terhadap tanggung jawab karena tahu apa yang harus dia kerjakan. Kemudian memudahkan untuk mengendalikan kesalahan prosedural, memudahkan penelusuran terjadinya kesalahan dan memudahkan memperbaikinya. Memudahkan pelaksanaan dalam menjalankan tugas. Ini juga penting sekali dalam misadministrasi. Maladministrasi itu penting sekali dengan ada SOP. Jadi kalau terkait dengan aturan baik dari sisi uh, misadministrasi atau maladministrasi terkait dengan KPK atau mungkin undang-undang terkait dengan juga reformasi birokrasi ini menjadi sangat penting sekali. Nah, peran SOP sendiri adalah tadi udah ya di situ kurang lebih maaf. Jadi, nah ini yang penting sekali. Menurut SOP cangkupannya ada dibagi dua, yaitu makro. SOP berdasarkan cangkupan besaran kegiatan, beberapa SOP. Jadi, kalau bisa perumusan SOP itu dibikin secara fungsi besarannya. Misalkan bagian pengajaran, kemudian bagian terkait dengan pengolahan, misalkan perpustakaan, semua itu harus dilihat dari sisi gambaran satu lembar, biasa satu lembar proses. Jadi SOP makro itu dibagi dua, yaitu proses inti dari proses penerimaan mahasiswa, misalkan sampai kelulusan itu proses pengajaran utama di situ misalkan. Itu prosesnya seperti apa? Terus proses hubungan kerjasama atau mungkin pengabdian masyarakat atau penelitian itu prosesnya seperti apa? Lah itu dilihat secara kalau gajah itu gambar gajahnya itu kelihatan dulu dari proses awal sampai akhir ini makro dulu dilihat. Dan ini kita punya gede ke besaran dulu, baru nanti diturunkan ke mikro ke cascade ke bawah di situ. Nah, ini ya contoh terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan misalkan mikronya di situ. Jadi detailnya detail. Jadi banyak pendekatannya melalui dari makro ke mikro dulu. Kemudian ada proses yang generik umum sama spesifik ya. Pelaksanaan SOP bersifat muatan kegiatan relatif memiliki kesamaan baik kegiatan SOP maupun di tahap kegiatan pesan. Artinya generik sebenarnya contoh misalkan SOP tentang internal audit misalkan. Internal audit itu dipakai untuk semua bagian misalkan di situ. Itu juga bisa generik umum. Misalkan SOP tentang perbaikan layanan itu bisa dipakai untuk semuanya misalnya seperti itu. Nah, mana-mana yang memang bersifat umum, mana yang memang spesifik untuk bagian fungsi tertentu. Itu juga bisa dipecah-pecah di situ. Misalkan juga spesifik untuk tempat lokasi di IPDN layanan IPDN di Bandung dengan di Jakarta misalkan atau tempat lain misalkan. Nah, itu juga apakah ada spesifik di situ yang perlu kita identifikasi. Sehingga kita bisa tahu, oh ini untuk umum, generik, yang generik nanti bisa dipakai untuk seluruh IPDN di lokasi manapun. Ada spesifik layanan yang memang itu untuk khusus di apa layanan tertentu. Nah, ini yang perlu kita juga melakukan pendekatan. Jadi ada dua pendekatan, yaitu makro dulu, terus kemudian ke detail-detail subdetail fungsinya, sehingga inline semuanya. Terus kemudian kita cek lagi mana yang spesifik berlaku untuk seluruh IPDN, mana atau ada yang spesifik. Ini yang perlu kita identifikasi dulu waktu dalam menginventaris di situ. Jadi jangan sampai kita menginventaris semua, tapi kita tidak inline satu dengan yang lain itu satu. Kedua, ketiga adalah juga ini yang mana yang ini yang umum mana yang tidak di sini. Ini yang perlu kita identifikasi. Kemudian keuntungan penerapan tadi SOP sudah ya, mereka menjelaskan kinerja yang diharapkan, standarisasi aktivitas, dan acuan dokumen untuk pelatihan. Jadi setiap kali kita merekrutmen atau meng-hire atau mungkin proses uh, kepegawaian di situ, itu bisa induksi dengan menggunakan SOP, sehingga dia lebih paham dan lebih cepat pemahamannya di situ. Ini yang menjadi poin penting juga dalam proses pelatihan di sini. Nah, ini penting sekali prosesnya dalam proses ini istilahnya SOP Business Process Engineering.
Saya bagi tiga bahasanya adalah saat kita mengembangkan SOP, kita harus lihat dulu SOP yang saat ini ada seperti apa.